Jadi kalau kalian, pernah suka sama orang yang beda agama, terus kalian pacaran sama orang yang beda agama, aku sih bilang terusin. Tapi kalau mertua kalian nggak setuju bahwa kalian tuh menikah karena beda agama, aku kasih tahu, kenapa sih harus bisa menikah beda agama? Aku Eran Houdini, aku belum jadi akuntan, tapi ya kita masih belajar lah. Oke, pacaran beda agama. Aku mau kasih tahu sisi sejarahnya, oke? Di sini kita kembali ke zaman Renaissance. Ketika dulu itu sebelum zaman Renaissance, orang itu percaya divine right atau utusan Tuhan atau yang dipilih oleh Tuhan. Ada seorang raja, raja itu kenapa dipilih? Karena raja itu adalah eh, ditunjuk oleh Tuhan bahwa dia yang bisa memimpin rakyat eh, yang ada di sekitarnya. Terus kemudian ada pendeta, ada pemuka agama, ya mereka itu tujuannya untuk keluarga, untuk memberikan pesan bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha melihat. Makanya kalian itu perlu berbuat baik, ya kan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh bermain politik kecuali untuk kehidupan orang banyak, untuk maslahat orang banyak. Ya kan. Tapi kalau di Renaissance, hal itu jauh berbeda. Ini dia. It also advocate the liberation of personality and oppose the ignorant and superstitious theological thoughts. Ya, zaman dulu itu kita tahu ya bahwa agama itu doktrin. Ya, sampai sekarang sih agama memang doktrin ya. Tapi kalau zaman dulu itu agama doktrin, yang melakukannya itu adalah rakyat jelata. Tapi kalau pendeta, kalau anggota kerajaan, ya mereka bisa berpolitik, mereka bisa korupsi. Dan ya kita tahulah banyak beberapa orang, tahun 1300, 1200 pendeta korup, raja korup, itu banyak kan. Nah ini, by imitating ideas of ancient Greece and Rome, Renaissance artists further value naturalism and strive for the classical culture. Mereka kembali ke masa zaman dulu, jaya-jayanya Yunani kuno dan Romawi kuno. Kenapa kok mereka itu berjaya? Mereka juga ada pemikiran-pemikiran yang baik, yang bagus juga. Marcus Aurelius, Socrates, Plato. Mereka belajar lagi dari pemikiran tersebut, tidak mengikuti ajaran agama atau mungkin ajaran gereja ya waktu itu. Banyak apa ya pendeta-pendeta yang apa ya, preaching atau mengkor-kor bahwa agama itu baik, agama itu, tapi dia sendiri kok korup ya kan. Kayak Habib. Habib, tinggalkan dunia, dunia sementara, tinggalkan dunia tidak penting, jangan belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat, tapi Habibnya sendiri naik Lexus. Ya, ya kayak gitulah ya kan. Orang-orang itu kesel, khususnya rakyat jelata. Nah, di sini ada House of Politics. Bukan gedung DPR, bukan parlemen, tapi gereja. Kalau aku kasih contoh yang konkret tuh Henry ke-8 waktu itu dia menikahi janda kakaknya, tapi di Bible atau di Injil itu nggak boleh menikahi your brother's widow atau janda kakaknya. Dan di situ apa ya Henry ke-8 itu tetap menikah sama apa Catherine Catherine siapa? Catherine de Aragon atau siapa? Lupa aku. Nah tapi ternyata setelah itu pernikahannya nggak langgeng dan akhirnya Bible itu dibuka lagi ini loh dasarnya kenapa pernikahanku nggak langgeng. Dia yang ngelanggar sendiri, dia yang ceraiin sendiri, Henry ke-8 gitu kan. Dan banyak paus atau pop-pop zaman dulu yang korup juga banyak. Ya, itu dia. Nah, kenapa sih kok beberapa Da Vinci atau artis-artis pelukis dari zaman Renaissance ini melukis orang ya kan? Di sebelah kanan ini ada gambar Yesus yang kita semua tahu. Ini digambar sama Leonardo da Vinci. Terus kalau sebelum Leonardo da Vinci, Yesus kayak gimana? Aku nggak tahu. Kalau kalian tahu nggak? Most of his works build humanized religious images. Beberapa karya-karya uh, Leonardo da Vinci itu menggambarkan bahwa Tuhan itu dibawa ke level kita manusia. Kan? Sistine Chapel, The Creation of Adam, Jesus Christus. Ada yang apa? Table 13 itu Yesus sama 12 muridnya itu juga ada di situ. Dan apa ya? Kalau zaman dulu itu ya kan, he broke through the traditional religious mythological preaching and depicted sacred figures with more humanity. Dia itu ingin mengekspresikan bahwa beberapa
tokoh-tokoh suci ini tuh lebih manusiawi dan lebih, apa ya, bisa merasakan emosi, secular emotion, ya kan? Humanists praise the beauty of human nature, opposed to authority of God and asceticism, ya kan? Jadi daripada mereka itu mengikuti doktrin agama, kenapa kok nggak kita embrace kemanusiaan ini berada di dalam diri Tuhan? Kan Tuhan kan maha melihat, maha menyayangi, maha mendengar. Manusia juga sama, maha melihat, maha menyayangi, maha mendengar. Tapi Tuhan tidak bisa berkembang biak. Ya ini untuk perspektif agama Kristen. Eh, Yesus apa? Anak Tuhan atau Tuhan nggak tahu aku. Tapi ya itulah intinya, ya kan. Dan ada beberapa artis-artis lain yang dibayar oleh gereja untuk memperbagus gerejanya. Jadi kalau zaman dulu 1066 ya, tahun 1066 itu aduh, gereja itu cuma tembok tembok batu, terus ada kursi ada kursi ada kursi. Sudah itu aja. Nggak ada fancy-fancy-nya. Tapi kalau Renaissance itu mulai digambar, ya kan. Sistine Chapel, ada apa? Relief, terus lilin-lilin sudah mulai bermunculan. Lilinnya banyak, gerejanya udah tinggi-tinggi dan bagus-bagus. Gereja zaman dulu itu bagus-bagus, ya kan. Dan apa? Beberapa dari mereka ini yang pelukis-pelukis atau artis-artis dari zaman Renaissance ini, mereka pun juga happy untuk menggambarkan sosok religius ini sebagai manusia. Dan orang-orang yang bekerja di keagamaan itu, pemuka agama itu juga puas, wah ternyata bagus ya hasilnya. Gitu kan. Nah ini, karena di zaman Renaissance itu pemikirnya banyak ya kan, mereka menghasilkan banyak pemikir. Dan salah satunya di ekonomi pun juga ada. Aku dari lulusan ekonomi, S1 ilmu ekonomi. Dan di sini ada gambar Giovanni de Medici dari Italia. Yes. Jadi mereka ini ekonominya itu berdasarkan meritokrasi, meritokrasi. Jadi orang itu kalau memiliki skill tertentu dan dia bisa berkontribusi ke rakyat luas, ya itu yang dipakai. Bukan, oh Anda itu anak raja, ya sudah Anda jadi raja. Anda ini anak presiden, ya udah Anda jadi wakil presiden. Enggak gitu. Zaman dulu itu zaman Renaissance ini meritokrasi. Anda dokter, Anda bisa melakukan praktek, ya sudah jadi dokter. Dan disitulah kenapa feodal itu uh, mulai menurun. Ya. Jadi apa? Kalau kalau misalnya kita melihat beberapa ekonomi-ekonomi yang model baru ini, mereka melahirkan banyak sistem-sistem baru, yaitu adalah perbankan dan finance. Sistem keuangan yang baru itu juga ada di zamannya Renaissance, gitu. Para bankir-bankir juga mereka melakukan inovasi yang luar biasa, asik. Ya puncaknya itu tahun 16 sekian-sekian waktu VOC itu ada di Belanda. Ini ada Giovanni de Medici lagi, dia adalah seorang bankir. Dan Renaissance ini tidak cuma melahirkan ekonomi baru, bukan cuma melahirkan keagamaan baru, bukan keagamaan ya, kayak pemikiran keagamaan baru, ekonomi baru, dan juga pemerintahan baru adalah Merchant Republic. This mercantile republic arose in region of Europe where feudal control by absolutist monarchy was minimal or absent completely. Ketika feodal itu sudah tidak menjadi apa ya nomor satu atau sudah nggak populer lagi, akhirnya digantikan oleh sistem merchant republic. Di sini itu banyak merchant atau orang berdagang dan mereka itu semakin kaya. Dan ketika mereka semakin kaya, mereka semakin malah semakin insular, semakin hubris dan tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas merchant republic ini uh, orang-orang rakyat jelata seperti Anda itu bisa punya pacar kalau Anda mau bekerja keras. Itu aja intinya. Daripada kalau keturunan raja, oh Anda menikah sama ini ya kan. Oh Anda keturunan nobility ya, Anda akan jadi jenderal enggak. Kalau apa ya, Merchant Republic itu benar-benar meritokrasi. Alright, lanjut. The four characteristic of humanism are curiosity, free mind, belief in good taste, and belief in human rights. Ya, Anda harus ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pemikiran yang luas, tidak terbatas oleh doktrin, good taste, ya, mencicipi, dan believe in human rights. Kita semua itu equal. Equal.
Oke, kurang lebih ini aja untuk hari ini. Selamat malam, selamat belajar.